Dilema di antara kita, bagian 2. Hari-hari setelah kepergian Keira terasa kosong. Aku mencoba kembali ke rutinitasku, bekerja, membaca, berjalan sendirian di taman kota. Tapi setiap sudut kota ini terasa seperti pengingat akan dirinya. Aku berhenti mengunjungi tempat-tempat yang biasa kami datangi. Aku menghindari setiap kemungkinan untuk bertemu dengannya. Aku bahkan menghapus semua pesan dan panggilan yang tersimpan di ponselku, seolah ingin menghapus jejaknya dari hidupku. Tapi luka itu tetap ada. Sampai akhirnya, 3 bulan setelah perpisahan kami, aku melihatnya lagi. Aku sedang duduk di sebuah kafe, mencoba menghabiskan sore dengan buku yang bahkan tidak bisa kupahami isinya. Lalu tiba-tiba, suara tawa yang familiar itu menyusup ke telingaku. Aku mendongak. Keira berdiri di sudut ruangan, berbicara dengan seorang pria. Wajahnya terlihat lebih segar, lebih bahagia, atau mungkin aku hanya ingin percaya bahwa ia baik-baik saja tanpaku. Pria di sampingnya tinggi, tampan, terlihat nyaman di dekatnya. Dan Keira, ia tersenyum. Senyum yang dulu hanya kulihat saat ia bersamaku. Dadaku terasa sesak. Aku ingin berpaling, ingin pergi sebelum ia menyadari kehadiranku. Tapi terlambat. Keira melihatku. Senyumnya menghilang, tergantikan oleh ekspresi yang sulit kubaca. Aku bisa melihat banyak hal dalam tatapannya, kerinduan, kemarahan, dan sesuatu yang lebih dalam dari itu. Tapi ia tidak bergerak mendekat. Ia hanya menatapku, seolah bertanya dalam diam, "Apa kabar? Apakah kau juga tersiksa seperti aku?" Aku tidak punya jawaban. Jadi aku melakukan satu-satunya hal yang bisa kulakukan. Aku tersenyum tipis, senyum palsu yang menyakitkan, lalu beranjak pergi. Karena terkadang, satu-satunya cara untuk mencintai seseorang adalah dengan melepaskannya. Waktu berlalu, 1 tahun, 2 tahun. Aku berpikir bahwa aku sudah melupakan Keira, bahwa kenangan tentangnya telah terkubur di masa lalu. Sampai suatu malam, sebuah panggilan telepon menghancurkan keyakinanku. Aku baru saja pulang dari kantor, melepas dasi dan menuangkan segelas anggur ketika ponselku bergetar. Nama di layar membuatku membeku. Keira, aku ragu sejenak sebelum akhirnya mengangkatnya. "Halo." Suara di ujung sana terdengar rapuh. "Aku butuh bicara denganmu." Aku menghela napas. "Keira, sudah lama sekali. Aku tahu." Ia terdiam sejenak. "Tapi aku butuh kau sekarang." Dan tanpa pikir panjang, aku menyalakan mobil dan melaju ke tempat yang ia sebutkan. Aku menemukannya duduk di balkon sebuah apartemen, matanya menerawang ke langit malam. Ia terlihat berbeda, lebih dewasa, lebih lelah. "Apa yang terjadi?" tanyaku pelan. Keira menoleh ke arahku, dan aku bisa melihatnya menahan air mata. "Aku pikir aku bisa melupakanmu," katanya. "Aku pikir aku bisa hidup tanpamu." Hatiku berdebar. "Keira," ia menggeleng. "Tapi aku salah." Aku diam. Aku tahu ini salah. Aku tahu jika aku melangkah lebih jauh, aku akan jatuh lagi ke dalam lubang yang sama. Tapi ketika Keira mendekat, ketika matanya yang penuh luka menatapku seakan aku adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkannya, aku tahu, aku tidak pernah benar-benar bisa menjauh darinya. Jadi untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku membiarkan diriku menyerah. Aku menariknya ke dalam pelukanku. Dan di tengah malam yang dingin itu, kami kembali menjadi 2 orang yang melawan dunia. Malam itu, saat Keira bersandar di dadaku, aku tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang tak bisa lagi kami kendalikan. Aku menutup mata, membiarkan kehangatan tubuhnya mengingatkanku pada semua yang telah kami coba lupakan, dan gagal. Kami kembali. Tidak ada lagi batas, tidak ada lagi alasan untuk berpura-pura. Tapi ada sesuatu yang lebih besar yang mengintai kami dalam gelap, harga yang harus kami bayar. Aku tahu, cepat atau lambat, dunia akan menuntut konsekuensi dari pilihan ini. Rahasia yang menghancurkan, hubungan kami kembali berjalan dalam diam. Hanya ada 2 orang di dunia ini yang tahu, aku dan Keira. Atau setidaknya, itulah yang kami pikirkan. Sampai suatu sore, teleponku berdering. Aku melihat nama di layar dan napasku tercekat. "Nadine." Aku mengangkatnya dengan ragu. "Halo." Sejenak, hanya ada keheningan. Lalu suara Nadine terdengar, datar namun tajam, "Kita perlu bertemu." Aku tahu ini tentang Keira. Aku tahu dia pasti sudah mencium sesuatu. Tapi yang tidak aku tahu adalah seberapa jauh rahasia ini sudah terbongkar. Aku bertemu dengannya di sebuah restoran yang sepi.
Ia menatapku dengan sorot mata yang dingin, tatapan seorang wanita yang pernah mengenalku dengan baik, tetapi kini hanya melihatku sebagai seseorang yang membuat kesalahan fatal. Aku tidak ingin berputar-putar. Nadine membuka pembicaraan. Kau masih bersama Keira, bukan? Aku terdiam. Aku pikir kau sudah menjauhinya. Aku menghela napas. Aku mencoba. Ia tertawa kecil, getir. Tapi kau gagal. Aku hanya bisa menunduk. Nadine menghela napas panjang. Kau sadar betapa berantakannya ini, kan? Aku tidak menjawab. Keira bukan hanya anakku. Dia juga anak yang pernah menganggapmu sebagai ayah tirinya, walaupun sebentar. Dan sekarang dia bersama pria yang pernah menikahi ibunya. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang kuduga. Kau mencintainya. Aku mengangkat kepala dan menatap Nadine. Ya, tidak ada keraguan dalam suaraku. Aku tahu itu, Nadine tahu itu, dan dunia pun tahu bahwa aku tidak bisa lari dari kenyataan ini. Ia menggeleng pelan. Lalu bagaimana dengan dia? Aku mengerutkan kening. Maksudmu? Nadine menatapku dengan mata yang tajam. Keira mungkin berpikir dia mencintaimu. Tapi apakah kau sadar bahwa dia hanya mencari tempat berlindung? Aku merasakan dadaku mengencang. Sejak kecil, dia kehilangan figur ayah. Ketika kau datang, dia melihatmu sebagai sesuatu yang tidak pernah ia miliki, perlindungan, keamanan. Dan ketika aku menikah lagi, ketika dunia seakan berubah di hadapannya, siapa yang tersisa untuknya selain kau? Aku tidak ingin mempercayainya. Aku tidak ingin berpikir bahwa semua yang terjadi di antara kami hanyalah hasil dari trauma dan keterikatan yang salah. Tapi semakin aku memikirkannya, semakin kata-kata Nadine terasa masuk akal. Keira mencintaiku, ya, tapi apakah itu benar-benar cinta? Atau hanya ketakutan akan kehilangan satu-satunya orang yang selalu ada untuknya? Aku tidak ingin menjawab pertanyaan itu. Dan itu adalah kesalahan terbesarku. Kebohongan yang tak bisa lagi ditutupi. 2 minggu setelah pertemuanku dengan Nadine, aku dan Keira memutuskan untuk bertemu di sebuah kota kecil, jauh dari tempat kami biasa berada. Kami butuh tempat yang lebih aman, lebih tersembunyi. Tapi dunia ternyata tidak ingin membiarkan kami lepas begitu saja. Saat aku duduk bersamanya di sebuah restoran kecil, menikmati momen tanpa beban yang langka, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berhenti. Di seberang jalan, berdiri seseorang yang tidak seharusnya ada di sini. Ayah tiri Keira. Dia menatap kami dari kejauhan, ekspresinya sulit diartikan. Keira mengikuti arah pandangku dan wajahnya langsung pucat. Ia menggenggam tanganku erat, seolah-olah itu bisa menghapus kenyataan bahwa kami telah tertangkap basah. Aku tahu, dari detik itu, hidup kami tidak akan pernah sama lagi.